Next week, I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Heru Purnomo selaku dosen psikologi anak yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, oke teman-teman, kami di sini akan membahas 5 pokok bahasan utama, yaitu yang pertama mengenai emosi, yang kedua mengenai perkembangan sosial emosional, yang ketiga mengenai fase perkembangan, yang keempat mengenai faktor dan prinsip perkembangan, dan yang kelima mengenai hasil analisis sikap siswa di kelas maupun di luar kelas. Pasti dari teman-teman ada yang belum tahu ya mengenai perkembangan sosial emosional peserta didik. Kalian penasaran nggak? Nah, untuk itu mari kita pahami secara bersama-sama mengenai perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan. Perkembangan adalah proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan dan pemaksaan dalam belajar, dan terjadilah suatu organisasi atau struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Pengembangan emosi anak merupakan hal yang penting untuk diselenggarakan. Ada beberapa hal yang mendasari bahwa perlunya pengembangan emosi anak, yaitu pengembangan era berbasis iptek yang akan memberikan tekanan kepada anak sehingga anak perlu dibekali penguasaan emosi yang baik. Perkembangan emosi siswa sekolah dasar perlu untuk diketahui. Kalau ada yang tanya, "Mbak, kenapa ya kok penting banget untuk diketahui? Alasannya apa? Aku pengen tahu, aku belum paham nih." Nah, jawabannya perlu diketahui supaya proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat berjalan dengan baik. Maka perlunya informasi yang mengkaji perkembangan emosi siswa sekolah dasar. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan proses perkembangan emosi siswa sekolah dasar. Emosi merupakan perasaan yang ada di dalam diri kita. Dapat berupa perasaan senang, marah, sedih, yaitu perasaan yang baik maupun perasaan yang buruk. Emosi berfungsi sebagai bentuk komunikasi sehingga anak itu dapat menyatakan segala kebutuhan perasaannya kepada orang lain. Emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan sosialnya. Lalu ada 4 jenis dari emosi tersebut, diantaranya adalah yang pertama gembira, 2 marah,
3 takut, dan 4 sedih. Apa sih emosi gembira? Emosi gembira biasanya diekspresikan dengan tersenyum. Seseorang dapat merasakan cinta dan kepercayaan diri. Emosi marah terjadi saat individu merasa dihambat, frustasi karena tidak mencapai sesuatu yang diinginkan, dicerca orang, diganggu, atau dihadapkan pada suatu tuntutan yang berlawanan dengan keinginannya. Lalu bentuk emosi terjadi menunjukkan adanya bahaya. Emosi sedih seperti saat merasa jauh dari orang lain atau ada keluarga yang meninggal. Selanjutnya adalah pengertian dari perkembangan sosial emosional itu sendiri, yaitu merupakan suatu proses pembentukan sosial self pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya, kata Muhyiddin dalam bukunya pada tahun 1999. Sedangkan Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Ada lagi pengertian lainnya. Perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif, dan ini terjadi dalam rentan kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam organisme tersebut. Untuk menjadi individu yang mampu bermasyarakat, diperlukan 3 proses, yaitu yang pertama, belajar untuk bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima di masyarakat. Yang kedua, belajar memainkan peran sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap atau tingkah laku sosial terhadap individu lain dan aktivitas sosial yang ada di masyarakat. Individu akan terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok individu sosial, dan yang kedua adalah kelompok individu non-sosial. Kelompok individu sosial yaitu mereka yang tingkah lakunya itu mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Mereka mampu untuk mengikuti kelompok yang diinginkan dan akan diterima sebagai anggota kelompok. Kelompok individu non-sosial yaitu mereka orang-orang yang tidak berhasil mencerminkan ketiga proses sosialisasi. Karena mereka adalah orang individu yang tidak tahu apa yang diharapkan kelompok sosial, sehingga tingkah laku mereka itu tidak sesuai dengan harapan sosial. Introvert yaitu kecenderungan seseorang untuk menarik dirinya dari lingkungan sosialnya. Orang ini biasanya cenderung pendiam dan tidak membutuhkan orang lain, karena mereka itu merasa segala sesuatu yang dibutuhkan, segala sesuatu yang diperlukannya itu bisa terpenuhi oleh dirinya sendiri. Sedangkan ekstrovert merupakan kecenderungan orang untuk mengarahkan perhatiannya keluar dirinya, sehingga segala minat, sikap, dan keputusan-keputusan yang diambilnya itu lebih ditentukan oleh peristiwa yang terjadi di luar dirinya. Orang ekstrovert biasanya lebih cenderung aktif, suka berteman, dan ramah-ramah. Pengembangan sosial bagi anak juga perlu. Lalu gimana ya Mbak caranya? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pengembangan sosial melalui tahap bermain sosial itu sangat perlu. Yang pertama mengenai sikap sosial. Nah, bermain dapat mendorong anak untuk meninggalkan pola berpikir yang egosentris. Lalu yang kedua yaitu belajar berkomunikasi. Anak harus bisa mengerti dan dimengerti oleh teman-temannya. Hal ini akan mendorong anak untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana membentuk hubungan sosial, bagaimana menghadapi dan memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan tersebut. Yang ketiga, belajar mengorganisasi, yaitu bagaimana mereka harus melakukan pembagiannya peran di antara mereka yang turut serta dalam permainan tersebut. Yang keempat, lebih menghargai orang lain dan perbedaan-perbedaan. Artinya, bermain memungkinkan anak untuk mengembangkan kemampuan empatinya. Lalu yang kelima mengenai menghargai harmoni dan kompromi. Artinya, akan tumbuh kesadaran anak mengenai makna peran sosial, persahabatan, dan perlunya menjalin hubungan, serta perlunya strategi dan diplomasi dalam berhubungan dengan orang lain. Tugas-tugas perkembangan adalah yang pertama adanya
kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri. Yang ketiga, adanya tuntunan kultural masyarakat. Fase menurut Buller sebagai berikut. Fase pertama pada usia 0 sampai 1 tahun. Fase kedua pada usia 2 sampai 4 tahun. Fase ketiga pada usia 5 sampai 8 tahun. Fase keempat pada usia 9 sampai 11 tahun. Fase kelima pada usia 14 sampai 19 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Yang pertama ada keadaan di dalam individu. Keadaan di dalam individu pada anak ini seperti usianya, keadaan fisik, intelektuasi, dan lain-lain, yang tentunya dapat mempengaruhi perkembangan individu anak tersebut. Hal yang cukup menonjol terutama berupa cacat tubuh ataupun cacat fisik atau apapun yang dianggap oleh diri anak itu sebagai kekurangan yang sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Yang kedua, konflik. Konflik dalam proses perkembangan di dalam menjalani fase-fase perkembangan. Tiap anak itu haruslah melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tetapi ada juga anak yang mengalami gangguan ataupun hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Sosial emosional anak yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut biasanya mengalami gangguan pada emosinya. Yang ketiga, sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan. Anak-anak hidup dalam 3 macam lingkungan yang tentunya mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, di dalam lingkungan keluarga ini sangatlah berperan dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi pada anak. Jika secara umum ekspresi emosi cenderung ditolak oleh lingkungan keluarga, maka hal tersebut memberikan isyarat bahwa emosional security yang didapatkan dari keluarga itu cenderung kurang memadai. Dalam kondisi seperti ini, anak akan mudah marah, cepat menangis, dan sebagainya, sehingga ia lebih susah bergaul, dan gaya pengasuhan yang diperoleh oleh anak dari keluarganya ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi pada anak. Yang kedua ada lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi emosi pada anak itu, yang pertama ada daerah yang terlalu padat, daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi, dan kurangnya fasilitas rekreasi serta tidak adanya aktivitas-aktivitas yang diorganisasikan dengan baik untuk anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip perkembangan yang terjadi pada sosial emosional anak. Prinsip yang pertama yaitu semua aspek perkembangan pada anak saling terkait, saling berhubungan. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur, artinya tidak meloncat-loncat perkembangan tersebut. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara bervariasi, jadi perkembangan itu tidak hanya satu saja, tetapi ada banyak, bermacam-macam. Yang keempat, pengalaman awal anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak nantinya. Yang kelima, perkembangan mengarah ke hal yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai aspek. Jadi, setelah melihat video tersebut, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat setelah melihat video tersebut adalah perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial anak,
anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Mereka cenderung menjadi anak yang mudah bergaul nantinya setelah melewati masa-masa perkembangan. Emosi pada awal masa anak-anak sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan oleh orang tua. Maka dari itu, peran orang tua di sini sangat penting untuk membimbing anaknya. Lalu, perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun yang berasal dari luar tubuh anak tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada teman-teman yang belum paham atau ingin bertanya sesuatu mengenai materi perkembangan sosial emosional peserta didik, bisa ditanyakan melalui kolom komentar YouTube atau via WhatsApp. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebagai generasi muda, kita harus terus berkarya dan jangan lelah untuk belajar. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.